Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Toto Andri Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara membuat database dari sistem informasi rumah sakit menggunakan SQL. Ya, pertama kita aktifin dulu SAMPP-nya. Kita start Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita ke CMD. Nah, di sini kita sudah masuk ke CMD. Kita mulai. Praktikumnya. Langsung aja di sini cdc SAMPP MySQL bin. Jadi di sini fungsinya buat masuk ke MySQL-nya tersebut. Lalu tinggal enter. Selanjutnya kita masuk MySQL root seperti biasa. Nah, ini sudah masuk ke MySQL-nya. Kita lihat database-nya. Show databases. Nah, di sini sudah ada beberapa database yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan membuat database dari sistem informasi rumah sakit tersebut dengan cara create database rumah sakit. Oke, nah coba kita lihat kembali database-nya. Nah, di sini sudah ada ya rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke database rumah sakit dengan perintah use rumah sakit. Oke, sudah masuk ke database rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel-tabel yang telah ditentukan ketika perencanaan. Pertama kita buat create tabel pasien. Enter. ID pasien. ID pasien kita pakai integer 15 20.
jadiin sebagai primary key. Primary key. Primary key. Selanjutnya nama pasien, varchar aja, varchar 20. Selanjutnya tanggal lahir, tanggal lahir varchar aja biar bisa memudahkan untuk memasukkan angka dan huruf. Selanjutnya jenis kelamin, CK aja, jenis kelamin varchar 20. Lalu alamat varchar 20 boleh, dan nomor telepon integer 15. Oke. Tutup. Oke. Query oke, tandanya dia sudah berhasil. Tabelnya coba kita lihat. Dash pasien. Nah, ini sudah berhasil kita buat tabel pasien dengan ID pasien sebagai primary key dan atribut-atribut yang lainnya. Selanjutnya kita buat tabel dokter. Create tabel dokter. Create tabel dokter. Create tabel dokter. Oke. ID dokter kita masukkan integer aja 20. Jangan lupa jadiin sebagai primary key. Selanjutnya nama dokter varchar 20. Selanjutnya spesialis varchar aja 20. Lalu alamat varchar juga 20. Lalu nomor telepon integer tadi kita samain 15. Oke, kita lihat dash dokter. Nah, sudah kita buat nih tabel dokter. Selanjutnya kita buat tabel rekam medis. Kita create tabel
rekam medis. Tabel rekam medis. Oke. ID rekam medis integer 15, jadikan sebagai primary key, jangan lupa. Selanjutnya keluhan, varchar aja 20. Lalu tanggal date tanggal varchar aja deh. Varchar 20. Lalu pemeriksaan varchar 20 juga. Kenapa di sini saya menggunakan varchar semua? Karena buat memudahkan dalam memasukkan angka maupun huruf. Lalu kita masukkan pengobatan, saya pakai varchar juga 10. Oke, kita lihat dash rekam medis. Sudah ada ini. Selanjutnya kita buat tabel ruang. Create tabel ruang. ID ruang integer 15, jadiin sebagai primary key, jangan lupa. Selanjutnya nama ruang varchar aja 20. Selanjutnya jenis varchar 20. Selanjutnya harga kita masukkan varchar aja biar bisa masuk rupiahnya ya. Sudah. Dash ruang. Sudah terbikin tabel ruangnya. Selanjutnya kita membuat tabel obat. Create tabel obat. Masukkan kode obat sebagai primary key. Lalu nama obat, varchar 20. Selanjutnya jenis obat, sama kita gunakan varchar juga. Selanjutnya harga varchar saja, samain. Kita
kita lihat deskripsi tabelnya. Sudah. Lalu kita buat tabel petugas. Petugas di sini bertindak sebagai petugas administrasi untuk melakukan pembayaran. Create tabel petugas. Create tabel petugas. Kita masukkan ID petugas, integer 15, primary key, jangan lupa. Selanjutnya nama petugas, varchar 20, alamat varchar juga 20. Selanjutnya nomor telepon varchar juga 20. Dan terakhir jam jaga varchar aja 20, samain. Oke, kita lihat tabel petugas. Nah, sudah ada tabel petugas, tabel obat, tabel ruang. Selanjutnya kita buat tabel pembayaran. Create tabel pembayaran. Create tabel pembayaran. Oke. ID pembayaran. Integer 15. Primary key, jadi primary key ini. Primary key. Selanjutnya ID pasien. ID pasien integer 15. ID pasien ini kita ambil dari tabel pasien. Jadi dalam tabel pembayaran tuh harus saling relasi antara tabel pembayaran, tabel pasien, dan nanti tabel petugas. Makanya di sini kita masukkan ID petugas. juga. Dan terakhir jumlah pembayaran. Varchar 20. Oke, kita lihat. Nah, di sini udah ada beberapa tabel yang telah ditentukan pada saat perencanaan sistem basis data rumah sakit. Ada tabel pasien, tabel dokter, tabel rekam medis, ada tabel ruang, tabel obat, tabel petugas, dan tabel pembayaran. Sekian dari saya, bagaimana cara membuat database dengan menggunakan MySQL. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.